Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bayu Di Cahyono di Ubay DC Channel. Judul kita kali ini adalah Ismul Maksur wal Mangkus. Apa itu Ismul Maksur wal Mangkus? Indikator capaian. Yang pertama, mengetahui pengertian ism maksur dan ism mangkus. Yang kedua, memahami penggunaan ism maksur dan ism mangkus dalam kalimat. Yang ketiga, memahami contoh-contoh ism maksur dan ism mangkus dalam kalimat. Yang keempat, mampu melakukan percakapan menggunakan ism mangkus dan mampu menggunakan percakapan menggunakan ism maksur dan mangkus. Seperti itu. Ya, langsung saja kita lihat di Maharotul Istima. Ini ada contoh kalimat yang di dalamnya ada ismul maksur dan ismul mangkus. Di sini ada dalam satu kotakan ini. Nanti saya akan menjelaskan sisi sebelah kanan saja, yang sebelah sini. Yang sebelah kiri, nanti silakan teman-teman belajar menemukan mana ismul maksur, mana ismul mangkusnya. Seperti itu. Baik, langsung saja perhatikan. Doroba Musa Zakaria bil aso. Perhatikan dalam kalimat ini. Doroba Musa Zakaria. Ada yang salah dengan kalimat ini? Ada yang aneh tidak? Ya, ada yang aneh. Mungkin teman-teman yang paham akan langsung menemukan ada yang aneh. Di terakhir sini, bil aso. Di sini ada ba. Kalau diawali dengan ba ini termasuk harful jar. Biasanya suatu kata apabila diawali oleh harful jar, maka dia akan menjadi majrur. Tetapi di sini tidak menjadi majrur. Dia tetap dibaca bil aso, tidak dibaca bil asi. Nah, inilah yang disebut sebagai ismul maksur. Atau itu Mustafa kolaman. Di sini ada Mustafa. Mustafa ini juga ismul maksur. Kenapa? Karena dia tidak bisa berubah menjadi Mustafi atau Mustafu. Jadi ini tetap menjadi Mustafa. Selanjutnya Isa. Nah, ini juga Isa. Selanjutnya Salim tu minal aza. Perhatikan di sini minal aza. Di depannya ada harful jar min, tetapi di sini tidak berubah menjadi azi, tidak, tetapi tetap menjadi aza. Salim tu minal ada, saya selamat dari kecelakaan, dari musibah, seperti itu. Ya, di sini min harusnya harful jar. Apabila ada ism sebelumnya harful jar, maka dia harusnya menjadi majrur. Nah, tetapi tetap dia aza, meskipun ini hakikatnya adalah majrur. Oke. Nanti bagaimana i'rabnya? Kita belajar nanti di akhir i'rabnya bagaimana. Ta'toful fatatu ala ukhti has-shogiri. Perhatikan as-shogir ya. Ala ukhtiha ya. Di sini ada ukhtiha. Majrur karena sebelumnya ada harful jar, tetapi shogiri juga ikut majrur. Tapi ini bukan berarti majrur gara-gara ini, gara-gara harful jar, tapi karena memang dia disebut ismul mangkus. Ada ini ismul mangkus. Hakamal qadhi. Nah, perhatikan. Fi'il. Dulu rumusnya masih ingat kan? Fa'il itu hukumnya wajib marfu. Nah, di sini ada fi'il hakama, kemudian ada fa'il qadhi. Harusnya di sini adalah marfu, tetapi karena ini ismul mangkus, maka dia tetap
dibaca qadi, tidak bisa dibaca qadu, tidak bisa. Bil adli, dengan adil. Inasai ilal khairi kafa'ilihi. Sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Jadi kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian sendiri. Perhatikan, di sini ada harfun nasbi, inna ya, ada harfun nasbi. Setelahnya ada ism. Harusnya ism yang didahului oleh harfun nasbi dia akan berubah menjadi mansub, tetapi di sini tidak, karena di sini ismul mangkus. Jadi nggak bisa dibaca sa'a, nggak bisa, tapi sa'i, innas sa'i. Selanjutnya lam adhab ilan nadhi. Perhatikan, lam adhab ilan nadhi amsi. Saya belum pergi kepada pemanggil. Nah, ini dia majrur bukan berarti dia majrur bukan berarti karena ada harful jar depannya, tapi memang dia ismul mangkus. Nah, maka bacanya seperti itu. Oke. Jelas ya, ini agak sulit, maka teman-teman harus diperhatikan. Selanjutnya, maharatul qiraah. Nanti akan paham seiring berjalannya waktu. Islam dan kebersihan. Al-Islamu wa toharotu. Islam dan kebersihan. Saya bacakan, perhatikan, boleh disakel. Da'al Islamu ilan nazafati wa toharoti. Islam menyeru kepada kebersihan dan kesucian. Nazafah, kebersihan. Toharoh, suci. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman wa anzalallahul ma'a minas samai. Allah menurunkan air dari langit. Apa air dari langit itu? Hujan ya. Dan Allah menurunkan air dari langit liyutahhira bihi, untuk membersihkan, menyucikan dengannya. Dengan apa? Nyanya kembali ke air ya. Bihil insanu. Maka diharapkan dengan diturunkannya air dari langit tadi, supaya manusia bisa membersihkan diri, menyucikan diri dengan air itu. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa yunzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan telah diturunkan kepada kalian daripada langit air untuk kamu mensucikan diri dengannya. Wa hasul islamul muslim 'alan nazafati jasadihi wa malabisihi wa masakinihi. Dan juga Islam menganjurkan kepada orang muslim atas kebersihan jasadnya, badannya, wa malabisihi, dan pakaiannya, wa masakinihi, dan tempat tinggalnya. Kenapa kok malabisihi masakinihi? Karena di depannya ada ala, di sini ada ala. Wal bai'atul ladzi ya'isu fiha, dan rumah-rumah mereka di mana mereka tinggal di dalamnya. Seperti itu. Selanjutnya, ya tawaddu'ul muslimu fil yaum khamsu marrati lis-sholati. Maka orang-orang muslim ini dalam sehari khamsu marratin lis-sholati, berwudu 5 kali untuk sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat
seorang yang tidak bersuci. Kama yatawadhu li adai ibadati ukhra, sebagaimana berwudu untuk mendirikan atau mengadakan ibadah-ibadah, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Mislu seperti qiraatul Quran, seperti baca Quran, tawaf haulal bait, wa indal wudu yuksilul insan wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi. Innal wudu'a nazafatun mustamirratun lil jism yatakariru fil yaum kasiron fayazilul ausakh. Ya. Innal wudu'a, sungguhnya wudu itu nazafatun mustamirratun, kebersihan, kesucian yang harus dijaga, lil jism, untuk jasad. Yatakarraru fil yaum kasiron, diulang-ulang dalam sehari itu sebanyak mungkin. Wa yazilul ausakh, kemudian dengan harapan akan lunturnya kotoran, dengan harapan akan hilangnya kotoran. Layak tafil muslim bil wudu'i wahdah, tidak cukup bagi seorang muslim itu hanya dengan berwudu saja. Bal yudifu ila zalikal ghusl, tetapi dianjurkan pula daripada itu adalah mandi linazafatil jism kulu, untuk membersihkan tubuhnya secara keseluruhan. Wayak tasilul muslim minal janabah, maka bersucilah atau mandilah seorang muslim itu daripada junub. Walis sholatil jum'ah, untuk sholat Jumat. Walis sholatil idaini, untuk sholat idaini, sholat id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumul jum'ah wajib, mandi dari Jumat itu wajib, ala kulli muhtalimin, wa taktasilul mar'atu idza tahurat minal haid wa minan nifas, dan bersucilah bagi seorang perempuan apabila mereka selesai setelah suci dari haid dan nifas. Maka seorang muslim harus memperhatikan kebersihan, kesucian daripada bajunya. Kama yuhtamu binazafati jismihi, sebagaimana dia memperhatikan kebersihan daripada tubuhnya. Qala ta'ala wasiyabuka fatahhir. Ya, itu tadi fi maharotil qiraah, kecakapan dalam membaca. Teman-teman sering-sering baca, diulang-ulang saja. Selanjutnya, maharatul kalam, ada kecakapan dalam berbicara. Iqra al-hiwar summa topik ma'azamilika amamal fasal. Silahkan dibaca, kemudian dihafalkan, kemudian dipraktekkan di depan kelas dengan teman kamu. Fil mator, apa itu mator? Bandara, ya betul ya, fil mator, di bandara. Di sini ada percakapan al musafir dengan ad-dobit. Apa itu musafir? Traveler, ya gitu ya, musafir, traveler. Dobit, petugas. Petugas apa? Ya petugas di bandara. Di sini karena situasinya di bandara, petugas di bandara. Musafir. Assalamualaikum. Ad-dobit waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Jawazus safar min fadlik. Ya. Setelah assalamualaikum dan dijawab waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, selamat datang, seperti itu. Jawazus safar min fadlik. Boleh lihat paspornya, seperti itulah kurang lebih. Kemudian musafir. Hadza huwa jawazus safar. Ini paspor. Tuh. Kemudian petugasnya tanya, hal anta Malaysiun? Apakah kamu Malaysia? Apakah kamu orang Malaysia? Seperti itu. Kemudian travelernya jawab, la. Nah, musafirnya jawab, la. Tidak.
Ana Indonesiun. Saya orang Indonesia. Kemudian dobit bertanya lagi. Hal anta qadimun lil amal? Apakah kamu datang berkunjung untuk bekerja? Musafirnya menjawab, la ana qadimun li ziyarati wal umrati. Tidak, saya berkunjung untuk ziarah dan umroh. Dobit, tanya lagi. Kam yauman satuki muhuna. Berapa hari kamu akan tinggal di sini? Musafir menjawab, salah satu asabi'a takriban. 3 minggu kira-kira, takriban, kira-kira. Dobit bertanya lagi, aina satukimu? Di mana kamu akan tinggal? Musafir menjawab, saukimu fi funduk, saya akan bermukim, saya akan tinggal di pondok. Fi funduk, saukimu fi funduk, saya akan tinggal di pondok. Pondok itu hotel ya, funduk, nih hotel. Qaribun minal masjidil haram, saya akan tinggal di hotel yang dekat dari masjidil haram. Dobit bertanya lagi. Kemudian Dobit berkata, iqamatun thayyibatun wa umratun makbulatun insyaallah. Iqamatun thayyibatun wa umratun makbulatun insyaallah. Jadi ini sebuah ungkapan doa gitu ya. Sebuah tujuan yang baik dan mudah-mudahan umrohnya diterima insyaallah. Kemudian musafir menjawab, jazakallah khairan. Seperti Alkitab biasa ya, jazakallah khairan. Seperti itu. Ya, itu untuk Maharatul Kalam. Silahkan dihafalkan. Dibaca ulang-ulang sampai hafal. Nanti suatu saat akan saya tagih. Entah itu maju ke depan kelas atau saya keluarkan di ujian. Selanjutnya, ini kaidah al-qaidah an-nahwiyah. Ini kaidah nahunya ya. Ism maksur huwa ismun yuntaha bi alifin maftuhun ma qablaha. Jadi, ismul maksur itu adalah ism yang diakhiri oleh alif, dia maftuh. Contoh al-fatah. Ya, ini adalah alif, tapi alif layin. Alif yang lembut seperti itu. Jadi tidak alif lazim. Ya, jadi dia tidak alif mamdud. Dia tidak alif yang jelas terlihat alif, tapi dia ya. Ya, itu alif layinah. Bacanya fatah. Contoh lain, al-huda. Seperti ini i'rabnya wa alamatu raf'ihi, ya misalkan ya marfu. Contohnya ja'al fata. Sebenarnya ini kan marfu harusnya karena di sini adalah fa'il, fi'ilnya ini. Nah, ini i'rabnya. Wa alamatu raf'ihi, alamat daripada rafa'nya itu dhammah muqaddiratun alal alif li ta'adzuri. Jadi dia itu sebenarnya adalah marfu meskipun di situ adalah alif. Selanjutnya contoh di sini sebagai objek, sebagai maf'ulun bih. Ra'aitu, siapa fa'ilnya? Ana, karena di sini dhamirnya tu. Ra'aitul fata, maka di sini adalah sebagai maf'ulun bih, fata. Mansub. Nah, ini fata juga udah mansub. Walamatun nasbihil fathatul muqaddiratun ala alifin li ta'adzuri. Kemudian di sini adalah marartu bil fata. Di sini menjadi majrur karena didahului oleh harful jarbi. Wa alamatu jarrihil kasrah muqaddirah alal alifi li ta'addur. Seperti itu untuk i'rabnya. Selanjutnya ismul mangkus sama huwa ismun yuntaha bi ya'in. Nah, ini diakhiri dengan ya zaidah maksurun ma qablaha. Dia itu maksur karena sebelumnya adalah kasrah. Ja'al qadi, ra'aitul qadiyah. Nah, ini bedanya. Marartu bil qadi itu. Jadi dia tidak bisa qadiyu, tidak bisa. Tapi dia bisa berubah menjadi qadiyah kalau dia menjadi maf'ulun. Ini i'rabnya wa alamatu raf'i dhammatun muqaddiratun ala alifin li ta'adzuri di situ. Kemudian kalau sebagai maf'ulun bih wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun alal ya, dia tetap akan muncul fathah di atas ya-nya. Nah, tapi untuk marfu
dia tidak muncul. Kalau dia majrur, dia ya memang aslinya sudah majrur. Wa alamatu jarrihil kasrah muqaddaratun alal alif lit ta'at. Seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham. Apabila tidak paham bisa diulang-ulang. Untuk memperdalam pemahaman kalian, maka silahkan dikerjakan tadribnya. Ya. Nih latihannya dikerjakan. Dok hoton. Jadi silahkan ditulis. Silahkan diberi tanda garis bawah tahtal ism mangkus fi mayali. Cari di sini ismul mangkusnya yang mana. Ya, belajar bedakan ismul mangkus dan ismul maksur. Kalau yang bawah ini silahkan digaris bawahi mana ismul maksurnya. Nih, tadrib. Beri tanda garis di bawah ismul mangkus wal maksur fil jumlah aldiyah. Kalian cari di sini. Di sini ada 10 jumlah, 10 kalimat. Silahkan garis bawahi mana yang ismul maksur atau mana yang ismul mangkus. Biar kalian tahu. Paham mana ismul mangkusnya, mana ismul maksurnya. Dikerjakan dengan penuh kesadaran kalau kalian pengen benar-benar bisa belajar bahasa Arab. Kalau tidak pengen bisa ya tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Nanti tinggal dilihat ujiannya bagaimana. Seperti itu ya. Karena tadi kata-katanya kan bagus sekali tadi. Segala perbuatan yang baik itu akan kembali kepada pelakunya. Seperti itu ya. Nih, innas sa'i ilal khairi kafa'ilihi. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada pelakunya masing-masing. Kalau kalian rajin, maka kalian akan mendapatkan buah manis dari kerajinan itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.